Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali lagi soal Risa jadi staf khusus Presiden, prosesnya gimana itu? Jadi waktu itu sebenarnya saya jadi tenaga ahli muda di kantor staf presiden. Jadi waktu itu saat Pak Luhut menjadi kepala stafnya. Jadi sebenarnya saya nggak langsung ke Pak Jokowi. Jadi ada Pak Luhut, ada deputinya, ada saya gitu. Jadi ketemunya di gimana itu? Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya itu dulu waktu saya masih di Harvard, itu Pak Luhut diundang jadi keynote speaker di sana gitu. Dan setelah itu diskusi sempat kita makan-makan sama anak-anak Indonesia. Terus waktu itu memang Pak Luhut banyak mengatakan bahwa anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri harus balik gitu, harus balik ke Indonesia dan bangun negerimu. Oh iya. Jangan pinter tapi untuk negara lain, pinter untuk negara Indonesia. Iya, yang pintar-pintar harus balik ke Indonesia buat memajukan Indonesia. Setuju, hidup Indonesia. Sekarang kita masuk ke rektor. Sekali lagi aku selalu ingin tahu apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengantisipasi perubahan. Terutama di era disruption ini tadi kan, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul yang kemudian membuat perguruan tinggi jadi gagap gitu loh. Apa yang tadinya dipersiapkan ternyata lulusannya kemudian nggak berguna atau kurang berguna atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, bagaimana Rektor Risa ini melihat kesiapan ITB Asia ini untuk mempersiapkan mahasiswanya? Kita nge-push mahasiswa untuk mencoba trial and error juga di perusahaan. Ada beberapa mahasiswa kami yang ada di DKV gitu ya. Kita buatkan project untuk mereka bekerja sama dengan UMKM untuk sama-sama branding sebuah UMKM gitu. Jadi pelajarannya sendiri itu mengintroduce kepada real world. Jadi paling enggak mereka mengerti gitu apa yang akan dihadapi setelah mereka ini lulus gitu. Di setiap jurusan kita itu mahasiswanya harus mengikuti kelas business practice atau teknologi in practice dan mereka diminta selama 3 semester untuk benar-benar mencoba membuat sebuah project dan terjun di lapangan sekalian gitu. Kadang-kadang ada yang diminta selling, karena mau nggak mau ya kita perlu ya untuk mengerti caranya selling, nggak harus kita teknologi mungkin programming hanya belajar programming terus gitu kan. In the real world it doesn't apply kan mau nggak mau kita harus belajar hal-hal lain juga gitu. Menarik karena kalau kita lihat trennya ya, itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ketika anak-anak muda sekarang mulai kurang tertarik untuk bekerja di perusahaan-perusahaan walaupun perusahaan-perusahaan itu established dan besar gitu ya. Mereka ingin membangun kerajaannya sendiri, maka muncullah usaha-usaha rintisan, startup ya. Tapi faktanya kan banyak yang juga tidak siap. Nah dalam konteks anak-anak muda yang ingin membangun usahanya sendiri, apakah juga disiapkan di ITB Asia nih? Iya, jadi salah satu hal yang kita juga prepare itu sebenarnya kita ada inkubator bisnis di Institut Asia. Dan ini kami berharap juga mahasiswa yang mempunyai jiwa kewirausahaan bisa mencoba bisnisnya sendiri dan juga bisa mengembangkan meskipun mereka cuma masih mahasiswa ini ya. Mereka bisa memulai itu karena mau nggak mau kan ya tahun-tahun pertama itu tahun-tahun yang paling susah ya untuk merintis gitu Bang. Jadi ya kita coba support dengan workshop, dengan kita juga support ada tempat khusus buat mereka bisa bekerja, berkumpul bersama, diskusi. Nah itu kita support membuat learning environment yang sama-sama membantu mereka gitu untuk membuat sesuatu gitu. Saat ini ada berapa mahasiswa yang kuliah di sana ya? Saat ini 3.000, itu S1 dan S2. Ada satu hal yang juga sering jadi perhatian, kesiapan dosen. Banyak juga kenyataan yang kita lihat dosen-dosen tidak siap mengantisipasi adanya perubahan. Kalau di ITB Asia bagaimana? Iya, ini menurut saya memang jadi dosen itu sebenarnya susah banget Bang. Kayak kerjaannya tuh banyak banget loh. Untung aku jadi pembawa acara, udah. Oh iya, itu bener deh Bang. Soalnya kalau jadi dosen itu kerjaannya administratifnya banyak banget. Dikira kan ngajar doang ya. Tapi ada nilai, ada selain itu nanti ada pengabdian, penelitian, dan ini semua kan nggak hanya itu gitu. Di institusi sendiri ada akreditasi, banyak banget hal-hal yang harus diurus gitu.
Jadi susah untuk benar-benar mau nge-push untuk selalu update ilmu. Dan ini yang sebenarnya awal-awal waktu saya menjadi rektor ini saya fokus kepada hal itu gitu. Jadi kami juga memberikan dana alokasi khusus untuk training dosen-dosen. Jadi mereka bisa training mendalami ilmunya dan nanti akan bisa di-reimburse oleh kampus, dan juga kita membantu di sarana prasarananya gitu. Jadi untuk subsidi keperluan dan lain-lain. Nah, ini kan semua yang membantu pembelajaran ya. Kalau tidak disupport gimana bisa maksimal kan gitu. Nah, Risa kan punya pengalaman ya, kuliah di luar negeri, apalagi di universitas yang ya boleh dibilang ternama ya. Dari komparasi antara apa yang Risa dapatkan dulu waktu kuliah dengan kondisi dan situasi di perguruan tinggi di Indonesia. Apa pembeda yang terasa sekali dan apa yang ke depan Risa mau tiru atau mau ngikutin dari apa yang Risa rasakan di luar negeri dulu? Kalau dulu yang saya rasa sebenarnya mulai ya, termasuk di Institut Asia pun kami sudah mulai menjalankan itu bagaimana pelayanan terhadap dari dosen terhadap mahasiswa itu juga dijaga gitu. Maksudnya bukan melayani gimana, tapi bagaimana membangun sebuah relationship gitu. Jadi mahasiswa juga bisa tanya kepada dosen. Jadi hubungannya itu lebih fluid gitu. Jadi nggak ada terlalu hierarki. Iya. Kamu kalau ketemu aku harus begini, nggak ada itu ya, cair aja ya. Iya. Karena zaman sekarang memang sudah begitu ya, harus tuntutannya ya. Anak-anak milenial ya, jadi benar-benar. Kalau ketemu rektornya, apalagi rektornya ini, halo guys, gitu. Iya, bisa. Boleh sis, bro juga boleh. Bro, sis, gitu ya. Oke, terus? Iya, jadi itu mungkin salah satunya. Dan juga tentunya banyak banget kerjasama, dan sekarang sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Mas Menteri juga ya, Mas Nadiem. Dan itu membuat kerjasama banyak antara industri dan juga teman-teman di perguruan tinggi gitu. Dengan kementerian, industri, ya inilah yang namanya pentahelix, hexahelix gitu. Ya kerjasama ini yang akhirnya menurut saya jadi penting sekali gitu. Sebelumnya kan, sebelum Mas Nadiem menurut saya benar-benar berat effort untuk perguruan tinggi mencari kerjasama itu benar-benar di perguruan tingginya. Kalau perguruan tingginya nggak melakukan effort tersebut, nggak terjadi. Ya nggak terjadi. Tapi karena insentifnya nggak menjadi tuntutan ya, dorongan bahkan ya. Iya, sekarang MBKM wah semua rame mengenai kerjasama bersama, praktisi mengajar gitu. Jadi sebenarnya ini yang sebuah perubahan yang menurut saya sangat bagus sih, dan kami di Institut Asia sebelum ini terjadi kita sudah memulainya, tapi dengan adanya MBKM ini jauh memudahkan itu gitu. Ada program khusus yang dijalankan di ITB Asia ini yang spesifik khas dari perguruan tinggi ini? Jadi kami sendiri sebenarnya memulai beberapa program, salah satunya internship di luar negeri, itu kami juga ada. Jadi nggak hanya mahasiswa ini nyoba sekolah di luar negeri, mencoba environment-nya, tapi juga bisa nyoba internship di sana. Sekarang kami internship di perusahaan. Di perusahaan. Oh, oke. Di perusahaan saat ini kita di ASEAN, jadi sebentar lagi semoga ini bisa masuk Asia, ini kita juga mencari di beberapa negara lain. Kami juga ada tadi inkubator bisnis, dan ini kami ada program digital marketing, dan yang ke depan ini akan ada international business management gitu. Jadi ini mengantisipasi perkembangan zaman lah ya? Iya, kita harus bisa lebih global lah ya, nggak hanya di Indonesia saja, tapi sekarang kan kompetisi itu nggak hanya di dalam negeri, di luar negeri, apalagi setelah online ini semuanya ya jadi level playing field gitu. Tapi omong-omong, dengan posisi rektor tapi usia masih muda begini, apa tantangannya atau ada kendala nggak? Mahasiswa mungkin agak kaget-kaget lihat lah ini rektorku toh gitu, atau gimana? Pandangan orang atau pandangan mahasiswa atau? Ya, jadi dulu ceritanya waktu saya jadi rektor itu sempat viral. Jadi sekarang mahasiswa lumayan sudah memaklumi kalau rektornya saya gitu. Jadi sekarang lumayan lah kalau lewat gitu banyak yang kenal sudah. Bu Rektor. Oh iya, Bu Rektor, Bu, gitu. Dengan rekan-rekan sejawat sesama rektor, misalnya kalau ada pertemuan-pertemuan? Sangat welcoming sih menurut saya, teman-teman di Malang ataupun di luar Malang juga ya. Meskipun saya masih muda, menurut saya profesor-profesor, tadi baru saja, hari ini saya baru dari Trisakti sebenarnya. Jadi baru kerjasama juga kita. Tantangan sebagai rektor muda apa? Salah satu tantangannya menurut saya, kalau misalnya kita mau membuat sebuah perubahan ya, yang ini kan kita pasti kepinginnya cepat gitu ya. Dan ini tentunya
penghambatnya ya salah satu birokrasi, kadang-kadang peraturan kementerian yang kita harus memastikan lagi gitu. Ini hal-hal ya yang akhirnya mungkin kalau di mata saya jadi memperlambat perubahan gitu. Tapi ya disitulah salah satu tantangan kita bagaimana kita bisa tetap berinovasi dengan keadaan yang sudah ada gitu. Ngomong-ngomong, Risa udah menikah? Sudah menikah, Bang. Oke, suaminya pekerjaannya apa? Suaminya pekerjaannya lawyer. 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 Oke, dosen juga atau tidak? Juga mengajar. Juga dosen, mengajar. Iya. Dia keberatan nggak melihat Risa pasti dengan segala kesibukan? Ada keberatan suami? Sedikit-sedikit kalau terlalu sibuk. Suaminya ada di sini nggak? Ada di sini. Coba yang merasa suaminya berdiri. Waduh. Oke, terima kasih. Baik, tapi harapan Risa sendiri, ini kita nggak bicara lagi soal kampus, kita bicara anak muda secara keseluruhan di Indonesia. Apa harapan Risa? Mungkin kalau harapan saya ini gini, saya terakhir dapat info kalau India itu katanya pencetak C-suite atau C-level position, jadi CEO, CFO, COO. Hampir semua perusahaan-perusahaan tech besar itu pimpinannya dari India. Nah itu yang menurut saya mestinya jadi acuan Indonesia gitu. Nggak hanya kita ini fokus mencetak orang-orang yang bisa bekerja, tapi harus lebih tinggi dari itu. Gimana caranya kita bisa membuat generasi yang jadi high skill worker, yang bisa jadi leader gitu. Nah ini menurut saya ya inilah masa-masanya kita mencetak ini generasi muda ini seperti tadi teman-teman yang sebelumnya ada di sini untuk bisa lebih berkarya dan lebih berkembang gitu. Oke, terima kasih Risa ya sudah memberikan perspektif sebagai seorang pendidik, rektor ya dalam usia yang sangat muda. Nah, tentu kami doakan ya anak-anak muda lainnya juga mengikuti jejak Risa, memimpin negeri ini, memberikan perspektif yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya dalam melihat tantangan zaman. Dan kita semua doakan ya anak-anak muda kita akan mampu bersaing dengan anak-anak muda di belahan bumi manapun juga. Terima kasih. Nah, aku mau berbagi juga buku, berbagi ilmu ya. Hari ini aku ingin membagikan buku Eagle Way. Kalau Anda tertarik untuk mendapatkan buku ini, caranya mudah sekali. Caranya gimana? Ikuti kuisnya di Twitter, Kick Andy. Kalau Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan buku ini. Juga di Instagram dan Facebook Kick Andy Show. Bagi Anda tadi yang menonton acara ini di tengah-tengah, tidak dari awal, jangan juga khawatir. Karena ini ditayang ulangkan di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya juga di channel YouTube Kick Andy Show. Bagi Anda yang hari ini ingin berbuat baik dan tidak tahu caranya berbuat baik dan tidak tahu kepada siapa harus berbuat baik, Anda bisa klik benihbaik.com. Di sana banyak sekali program-program kebaikan yang Anda bisa akses. Salah satunya adalah bagaimana kita mendukung anak-anak di pegunungan lereng Gunung Baluran. Baluran itu berarti Jawa Timur, untuk mendapatkan pendidikan. Ya, karena banyak anak-anak di lereng pegunungan Baluran Jawa Timur ini yang hanya lulusan SD atau sekolah dasar. Biasanya ini karena sudah bisa dibilang tradisi, bisa dibilang memang karena keadaan, anak-anak di lereng pegunungan Baluran tadi kalau sudah tamat SD, pekerjaan mereka adalah membantu ekonomi orang tua dengan jadi buruh tani atau berburu madu atau pengepul kayu bakar. Jadi kalau Anda tergerak hatinya untuk membantu anak-anak ini, Anda bisa membantu inisiasi dari Yayasan Pendidikan Islam Kontemporer Al-Fatah yang menggalang dana di benihbaik.com untuk membantu anak-anak ini agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Di akhir ini saya ingin agar kita semua tadi menyimak apa yang disampaikan oleh generasi muda dan kita harapkan bahwa ini akan bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Akhirnya sampai jumpa.